Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dalam lindungannya. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Putra Rabani. Berdirinya saya di sini yaitu sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai operator dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan dan perawatan komputer di laboratorium SMPN 5 Malang. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aurel Najwari Siregar, absen 6. Yang kedua ada Muhammad Fauzi, absen 21. Yang ketiga ada Nadir Ulum Anafis, absen 27. Yang keempat ada saya sendiri, Noblina Jila Gunawan, absen 28. Dan yang terakhir ada Safira Diana, absen 34. Tujuan dari kelompok kami yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja kendala komputer yang ada di SMPN 5 Malang, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan dan pemeriksaan komputer di laboratorium SMPN Negeri 5 Malang. Pemeriksaan dan perawatan komputer adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga komputer agar kinerja komputer lebih baik, dan untuk mencari sumber masalah, dan juga untuk memastikan komputer bisa digunakan atau berfungsi. Contoh yang kami lakukan yaitu yang pertama memastikan kesehatan PC, yang kedua memastikan Windows aman, yang ketiga pembersihan debu, dan yang terakhir memastikan kabel terada rapi. Setelah melakukan penelusuran dan pengecekan, kami menemukan beberapa kendala yang kami hadapi pada komputer yang ada di laboratorium SMPN 5 Malang. Yang pertama adalah komputer yang delay karena adanya data atau game di luar pembelajaran. Yang kedua, isi yang sangat berdebu. Dan yang ketiga, kabel yang cukup berantakan pada laboratorium SMPN 5 Malang. Setelah menemukan kendala, kami menemukan solusi yang akan kami berikan kepada laboratorium SMPN Negeri 5 Malang. Yang pertama, kami menghapus data atau game yang di luar pembelajaran. Yang kedua, kami membongkar lalu membersihkan PC menggunakan kuas, tisu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami merapikan dan juga menata kabel agar terlihat baik. Permasalahan yang kami temukan pada laboratorium 1 yaitu terdapat 26 komputer dan 6 komputer all-in-one dan 20 komputer PC. Semua PC dalam keadaan normal, hanya saja terdapat delay karena adanya data atau game di luar pembelajaran. Permasalahan komputer pada kedua terdapat 36 komputer dan semua komputer masuk all-in-one. Pada kedua semua komputer dalam keadaan baik dan tetapi terdapat sedikit kendala, yaitu delay karena berisi aplikasi dan data yang salah digunakan. Ini aplikasi kami bisa tidak dilaporkan di halaman. Hampir semuanya sama. Anggaran biaya ada 4 bahan. Yang pertama ada masker double 50, jumlah ada 6 buah, total 5.000, yang total 30.000. Untuk bahan kedua ada
siswa 250 sih, jumlah ada satu, ada dua, total satuan ada 10.000, total satuan 10.000, satuan 10.000. Untuk bahan ketiga ada kuas ukuran 1/4 inci, kemudian juga kuas total 12.000, totalnya 22.000. Barangnya nomor ada kabel T 10 cm, jumlah satu part, ada 18.000, total 18.000. Untuk yang di total semua ada 82.000. Jadwal kami pada pertama menyusun perencanaan perawatan dan pemeriksaan yang dilakukan pada bulan April minggu keempat sama bulan Mei minggu 1. Untuk kegiatan kedua menghubungi pihak sekolah untuk tempat pemeriksaan dan perawatan pada di bulan Mei minggu 1. Dan kegiatan ketiga pelaksanaan pemeriksaan monitor beserta proposal komputer di SMP Negeri 5 Kota Malang di bulan Mei minggu ke-1. Yang keempat adalah pelaksanaan perawatan monitor dan monitor komputer dan proposal di SMP Negeri 5 Kota Malang di bulan Mei minggu 1. Untuk yang kelima, proses pengerjaan laporan ada di bulan Mei minggu 1. Yang keenam ada proses pengerjaan DWT ada di bulan Mei minggu 1 sama minggu 2. Yang ketujuh ada konsultasi proposal dan DWT di bulan Mei minggu ke-2. Untuk yang terakhir hasil presentasi DPR itu di bulan Mei minggu ke-3. Untuk yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan perawatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Pertama, kuas ini digunakan untuk membersihkan diri yang diisi ataupun dimonitor. Lalu gunting, sapu, penggiling dan pengoceng itu untuk membersihkan ruangan laboratorium. Dan ada juga bahan
Ya kalau in-one kan juga ada yang di juga kan. Kenapa nggak dimasukkan? Kalau memang alasannya di sini 20 itu dia yang bermasalah, berarti yang all-in-one nggak bermasalah. Ada yang di tapi itu pemeriksaan kan itu. Jadi kalau saya kecenderungannya yang dilaporkan yang bermasalah saja, saya nggak bermasalah ya nggak usah. Ya sehingga orang tahu oh si ini kerjakan komputer sekian masalahnya ini tahu kan gitu. Ya kalau dari saya sih itu. Pertama saya ingin menanggapi yang sudah tadi, juga yang alat dan nah ini kalau tulis bentuknya seperti ini itu sebenarnya yang kami berapa sih? Maksudnya itu ya itu gambar apa? Komponen di sini. Yang diskus enggak? Di awal dan tengah ada atau tidak? Nah, ya. Kemudian untuk penulisannya, untuk penulisan mungkin bacanya, kalau saya cara bacanya ya dari samping ke kanan kan begitu. Ya, alat bahan, kuas, kabel, disk, gunting, tisu kering. Nah, seperti bukan bagian-bagian tersendiri. Kemudian kalau memang kamu nggak cukup ya, gambar itu kalau memang kamu nggak usah ditambah. Jadi itu tetap harus alat atas dulu, bukan apa saja, kemudian bawahnya bahan. Nah itu bagiannya yang jelas. Kan gitu. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya kamu harus membuat tabel. Jadi jelas ada pembatasnya, maksudnya begitu. Ini loh bagian alat, ini loh bagian bahan. Kalau gini, membacanya yuk jadi satu ya dari situ. Kemudian untuk tadi disebutkan ada pelatihan komputer di sini. Sebentar Bu, kamu diberitahu sama penguji itu iling saja. Iling, itu sing kapal iki wong lem lho ya. Iling apa? Tidak iling kudu ya apa? Hah? Punya ada? Apa sih yang ada? Seharusnya ada notulen dari kelompok lain. Tapi kadang-kadang nggak lengkap Bu. Ada. Ya enggak, dia sendiri khusus untuk olah. Kan bahasamu juga. Ini Berarti salah satu. Sudah. Nah, untuk yang di laporan bab 2 itu ada bagian pemeriksaan dan perawatan komputer, ada laporan laboratorium, kemudian bagiannya di sini ada pelatihan keterampilan komputer. Nah, pelatihan keterampilan komputer ini siapa yang memberikan? Pelatihan keterampilan komputer. Di sini kan ini fasilitas ini karena digunakan oleh siswa untuk berbagai kegiatan pembelajaran dan pelatihan komputer. Maksudnya siapa? Siapa yang memberikan?
Sinta. Kamu tuh paham gak sih pertanyaannya? Anda menyebutkan pelatihan. Pelatihan. Berarti ada pelatih dan ada yang dilatih. Sebentar. Di sini kan ada pelatihan. Jadi cuma ingin tahu saja. Kalau kalian memang memberikan pelatihan ya bagus. Berarti lebih berat. Kenapa menjawabnya takut? Itu dilakukan ketika di SMP kemarin setelah kamu membersihkan, pokoknya merapikan kan ya, terus pokoknya beres, komputer wis beres. Setelah itu ada yang kamu lakukan? Ada apa? Nah, mencoba kembali. Mencoba kembali itu hanya untuk kalian saja ataukah bersama dengan siswa yang ada di sana? Oh, kamu sendiri. Terus di sini mengadakan pelatihan itu dari pihakmu, dari siswa, dari kelompokmu ataukah dari sekolah? Dari kelompokmu kan gitu ya. Nah, berapa orang yang memberikan pelatihan? Semua, iya, semua. Kalian berarti bagianmu yang ini nanti bagianmu bagian yang ini itu. Oh ya. Selama berapa hari? Selama 4 hari. Kemudian materi yang diberikan apa? Oh, hanya untuk mencoba komputer saja. Mencoba dalam arti apa? Kalau mencoba saja, saya kira untuk siswanya kan sudah bisa. Terus diberitahukan materi untuk perawatannya. Nah, padahal kan itu yang penting. Saya menganggapnya penting karena apa? Karena proyekmu ini kan memberi pemeriksaan perawatan kan gitu ya. Nah, kalau yang sudah kamu lakukan itu kemudian ada regenerasi atau memberitahukan ini loh nanti kalau saya tinggal berarti harus ini yang kamu lakukan kan itu yang penting. Iya kan ya. Jadi misalkan kamu tidak kembali ke sana, nah siswa di situ sudah bisa meneruskan kan gitu. Nah, seharusnya jadi adanya perawatan itu yang perlu diberikan kan gitu. Nah, ini. Kemudian kalau menjawab saya berat-berat, kalau memang sudah itu benar kamu lakukan ya tidak apa-apa gitu. Jadi hanya ingin tahu saja, tidak untuk menyamakan enggak. Yo, jangan ragu untuk menjawab oleh kemudian ini untuk yang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu isinya berdasarkan masalah yang ada di bab 1 kan itu. Masalahnya apa? Yaitu yang kita cari. Kalau di sini masalahnya dan kendala apa saja yang terjadi dalam komputer. Kemudian apa saja pemeriksaan dan perawatan. Nah di sini sudah betul pemeriksaan komputer. Tapi seharusnya kamu mengambil kajiannya dari sumber pustaka. Entah itu kamu ambil dari online atau membaca buku aslinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya yang tertulis di sini ini kan kalimatmu sendiri, bahasamu sendiri. Seharusnya kamu mengutip dari sumber tertentu. Tuh, ya. Oh ya, itu semata kanan jadi. Jadi kalau tinjauan pustaka itu harus mengambil teori orang lain dimasukkan di bab 2. Teori itu berdasarkan masalah yang sudah kamu tulis di bab 1. Jangan menulis kalimat sendiri, apalagi cuma satu kalimat ini. Pemeriksaan kesehatan personal komputer. Kalimatmu memeriksa apa saja, kendala apa saja yang ada pada personal komputer. Yoga seperti ini. Tinjauan pustaka di mana? Tak ada, kan gitu. Kenapa? Ini bahasamu sendiri. Apa sih tinjauan pustaka itu? Kita meninjau ulang pustaka orang lain, karya orang lain, buku orang lain. Nah ini yang kita
kan kepala sekolah kan harapannya kan kalian nggak cuma menguasai bidang yang di sekarang, tapi juga kemampuan lain yang bisa digunakan. Salah satunya yang sedang kalian kerjakan ini. Nah, kalau memang belum dipikirkan, maka yang harus dipertimbangkan kedepannya adalah ini sarannya nambahi untuk biaya operasional. Artinya gini, kan kalian kan sudah dapat nama lah istilahnya. Oh, RI KPI harapan yang ini dari sekolah deh. Jadi kita bilangnya apa RI limo ini di harapannya kayak gini. Nah, itu kan dari dulu. Nah, tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Kalau memang mau dimanfaatkan, maka 82.000 ini berarti belum final jika disebut sebagai anggaran dana. Berarti kalau belum final bisa ditambahkan untuk komponen yang lain. Misalkan biaya tani berapa? Satu waktu nanti meskipun itu DPR ini sudah selesai, kalau lagi biasa juga percaya dengan kita Jakarta di Bangkoro salah satu di bumi ada tinggal nomor kalian nggak bisa. Oke, barangkali ada yang minta, Mas, ini saya minta bantuannya sekolah nanti di halamannya kesepakatan dari kalian berdua. Kemudian dengan yang biasanya sih loh, kita dulu. Apalagi ada sekolah untuk perempuan dulu, aku harapan Mas, mari kopi, Mas, maka terima kasih benar-benar apa ya? Artinya kan sudah bergerak ke konvensional, konvensional nanti itu berdiri gimana dulu. Sehingga di sini nanti bisa dikatakan sebagai video konvensional. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau mempertimbangkan dengan kelompok lain, menurut kalian kasarannya kira-kira enaknya kira-kira ini. Artinya kan kalian kan sudah usaha untuk gak boleh kan ya. Kalian malas kan loh kalian. Jadi kamu malas. Kira-kira ya. 50.000 per orang. 50.000 per orang itu satu orang satu visi atau satu orang 50.000 itu berapa visi? Berapa visi? Pastinya enggak? Berarti satu orang dihargai 20.000 untuk mengerjakan 20 visi. Dengan kegiatannya sudah dilakukan sebelumnya. Betul ya? Kalau misalkan temanmu ada sing duluan kan jadi seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita kelompok dua, ini juga saya katakan orang berisi dari siji, karena artinya kan bersaing. Nah, untuk mendapatkan hati dari pihak yang dituju, apa yang harus dilakukan? Menambah harga sedikit. Iya, berarti menambah harga sedikit itu punya pun lebih mahal kan? Gitu. Nanti kita coba dimulai mungkin ngomong-ngomong lain. Tapi kalau saran dari saya, misalkan 50.000 ya, terus coba kalian pikirkan untuk value yang diberikan itu kan. Kalau misalkan 50.000 itu kamu bisa kasih value yang terbaik buat pelangganmu, maka berapapun harga yang kamu berikan mereka pasti akan kembali. Berarti 60.000 pada walaupun harganya kurang atau tidak sesuai ekspektasi, kira-kira belakang balik. Kenapa begini? Nah, ini juga harus diperhatikan. Atau solusinya adalah 50.000 itu untuk misalkan berapa banyak visi, misalkan karena satu visi kadang-kadang visi sekadar lumayan. Jadi misalnya kita tadi satu visi negara itu salah satu strategi. Jadi untuk mulai nanti tidak untuk apa ya, eksistensi lah, eksistensi awal. Jadi dari keluarga. Jadi
seiring berjalannya waktu lagi oleh apa namanya asal tetap atau kepercayaan maka nanti salah istilahnya namun ada penyesuaian harga penyesuaian harga terkait dengan ini dan ini maka kami naikkan menjadi misalkan 50.000 jadi 70.000 kalau mau wis percaya kok bayarnya wis tolong kan yang untung sih itu iya maksudnya terima kasih. Baik, dari saya melihat dari proyeknya dulu, yang meskipun saya nggak ngangkat, tapi saya mengecek yang proyeknya ini kurang satu, yaitu proses untuk membersihkan isinya. Kalau ini kan prosesnya untuk membersihkan merek. Oke lah, ini sudah betul. Hanya saja untuk gambar ini ya. Ini antara start dan end atau mulai selesai. Nah, selesainya itu taruh di agak ke bawah. Sebab kenapa? Secara visual itu end itu mesti selalu berada di paling bawah. Meskipun garisnya itu bisa nyampe ke atas, kemudian nyambung ke langkah berikutnya, itu tidak apa-apa. Yang penting ini loh, yang selesainya itu paling nggak harus berada di bawah. Jadi secara visual itu ketahuan, oh yang mulai itu yang atas, yang selesai itu bawah, seperti itu. Dan ya semacam kecil lah. Dibuat besar lagi. Kalau misalkan Anda kemarin saya katakan itu umpamanya kamu semua itu bisa mengerjakan di program atau aplikasi yang namanya Visio, bisa skema flowchart itu ya. Jadi yang pertama tadi kurang di flowchart untuk angka membersihkan secara fisik. Kemudian yang kedua, saya mungkin agak yang ingin saya tanyakan itu maksudnya delay di sini. Kalau yang saya tahu misalkan remote atau lain-lain itu mungkin masih bisa saya tangkap. Kalau delay ini maksudnya dalam hal apa? Itu yang lain saya jawab. Saya ini nanti ikut Andre kan? Iya, saya nanti coba jawab pertanyaan Mbak Rizky. Saya ingin tahu nanti. Tadi layar kan? Nanti bisa jawab gitu loh. Apa saya mau tanya tadi? Ya, yang dimaksud delay itu apa ya? Kalau saya masih kurang jelas ya kalau saya kira-kira bagaimana? Bisa sampai kira-kira itu delay itu seperti apa? Karena ini soal teknis, jadi menggunakan istilah yang memang bisa kita terima, atau ya ada istilah tapi Anda bisa jelaskan. Nah, sekarang coba kira-kira delay itu maksudnya seperti apa? Tapi lo asal tulis delay, tapi kamu nggak ngerti maksudnya apa. Kira-kira Yang 4 itu nanti ke sana loh, tapi nggak ditakotin aja loh. Aturan ini nggak kesepakatan bersama sih. Masuk nanti untuk sih nggak boleh. gimana? Lo nggak tahu, itu gimana itu? Oke, wes. Apa yang disampaikan Bu Esi tadi itu benar terkait dengan ini
bilang komputer itu kalau misalkan di sini 62 berarti ya semuanya itu harus ditunjukkan spesifikasinya. Sebab kenapa? Spesifikasi itu adalah dasar dalam mengambil keputusan. Nah, kan harus tahu speknya apa. Ini kan untuk Oliver sudah ketahuan ya, Core i3 Gen 4 4170. Nah, umpamanya yang sistem tower yang biasa itu misalkan Core i5 Gen 5, Gen 6 komponennya itu kan akhirnya kamu tahu, oh penyebab delay itu apa. Terus saya masih kurang, nah ini angka kaitannya sama delay ini loh Pak, terkait dengan spesifikasi itu. Nah yang jadi apa? Yang jadi masalahnya Anda belum bisa menjelaskan delaynya itu seperti apa, entah nomor atau entah bagaimana. Itu loh, ya. Coba yang kamu lakukan itu, kamu merasa komputer ini delaynya yang seperti apa sih? Ya. Oh lama seperti oke. Menurut keilmuan Anda itu kenapa? Coba join aja. Kalau menurut saya penyimpanan belum Pak. Penyimpanan hampir belum. Sudah pernah dicek berapa persen? Yang hampir penuh. Saya kalau penuh 21%, hampir penuh itu berapa persen? Antara 100 sampai 95. Kemudian ketika Anda sudah masuk ke Windows, sudah masuk ke desktop, apakah sudah ketemu? Atau delay dengan delay yang lalu ada ya? Silakan delay itu apakah seperti itu? Nah, saya coba tanya kelas. Sudah dicek bahwa itu hampir penuh. Tadi Anda mengatakan 95%. Terus ketika Anda coba operasikan, buka tersebut ada tersebut ada di mana? Pernah nyoba buka aplikasi apa yang ada buka? Microsoft Word, Excel bisa. Gimana responnya? Responnya itulah kata menurut delay itu atau cepat, lama. Untuk mengecek lembaga 3 itu Anda menggunakan ukuran apa? Kok performance ini? Nah, terus deteksi lemotnya itu lewat apa? Nah, kan yang Anda rasakan itu kan model. Kira-kira bisa dipatokkan Anda identifikasi kalau ini dari apa? Ya nggak sederhana itu jawabnya. Kalau misalkan tapi kalau saja itu lemah, ya coba aja dicek di